channel saya. Di sini saya akan membahas pembahasan yang random sekali. Ya, karena teman saya habis pulang dari studi wisatanya atau pikniknya dari Malaysia dan Singapura. Ya, saya akan menceritakan sedikit sekelumit cerita dari teman saya. Teman saya itu statusnya dia itu terheran-heran kenapa di Malaysia itu jam 7 pagi masih gelap gulita, sedangkan jam 7 malam itu langit masih terang benderang. Apa yang salah? Apakah dia itu terjebak ke dunia paralel yang kesekian atau bagaimana? Ternyata ada kaitannya dengan pengalaman saya juga. Pada waktu saya kelas 4 SD, kan saya kan mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Itu terdapat buku pelajaran IPS yang kalau nggak salah warnanya biru, dan di halaman tertentu itu terdapat peta yang menjelaskan tentang pembagian zona waktu yang ada di Indonesia. Peta itu juga mencakup negara-negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk juga di Malaysia dan Singapura. Nah, ada satu yang saya sanksikan. Di peta itu terdapat garis yang menjorok ke dalam, yaitu ke Malaysia, yang dimana menyiratkan bahwa negara Malaysia ini ikut zona waktu WITA atau GMT plus 8, yang seharusnya semenanjung Malaysia, ya di bagian Malaysia Barat itu kan selaras dengan zona waktu GMT plus 7 atau WIB, tetapi yang ada di semenanjung Malaysia itu beda sendiri dengan yang lainnya. Tidak cuma semenanjung Malaysia, Singapura pun seperti itu. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Jadi begini semuanya. Sebelum tahun 1901, itu karena Malaysia kan bekas jajahan Inggris, di mana Inggris merupakan salah satu negara maju yang menghasilkan pendidikan terbaik, penelitian terbaik, dan industri yang baik juga. Kita kan tahu sendiri pada waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Winston Churchill pada saat itu adalah Perdana Menteri Inggris atau Britania Raya. Walaupun dia otoriter, tapi dia menghasilkan sumber daya manusia yang hebat dan menghasilkan legasi atau warisan yang bisa menjadikan Inggris menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Dampaknya ketika itu, Federasi Malaya atau nama Malaysia pada waktu itu mempunyai 3 observatorium atau tempat penelitian tentang astronomi, letak geografis, dan ada 3, yaitu di Pulau Pinang, di Melaka, dan di Singapura. Singapura sendiri waktu itu masih ikut Federasi Malaysia, jadi masih gabung sama teman-teman yang ada di Semenanjung. Nah, pada rapat itu menghasilkan keputusan bahwa zona waktu yang ada di Pulau Pinang, di Melaka, dan Singapura itu terbagi atas 3, tetapi dengan selisih menit, bukan jam. Lalu setelah tahun 1901, yaitu wilayah Straits Settlements dan wilayah Federasi Negara Melayu mempunyai delegasi masing-masing melakukan rapat atau musyawarah yang menghasilkan keputusan bahwa zona waktu pada posisi 6 lebih 55 menit. Selanjutnya pada tahun 1905, keputusan dari Greenwich Observatorium menghasilkan bahwa zona waktu di sebelah semenanjung Malaysia menempati urutan ke-105, yaitu di posisi GMT plus 7 atau kita kenal sekarang dengan WIB, ya, setara dengan WIB. Lalu setelah 1905, DPR-nya Federasi Malaysia pada waktu itu membuat rancangan undang-undang yang terus dirapatkan hingga dia itu menuntut bahwasannya di semenanjung Malaysia itu diterapkan daylight saving time atau kayak sistem penghematan waktu pada siang hari, dan itu kita terapkan di musim panas kayak gitu. Kan kita tahu sendiri daylight saving time itu atau DST itu cuma bisa diterapkan di negara-negara subtropis, tetapi DPR Federasi Malaysia pada waktu itu menuntut untuk menerapkan hal itu di negara tropis. Kan aneh juga kan. Dan pada akhirnya pada tahun 1933 keputusan itu dicetuskan, yaitu terdapat daylight saving time, di mana ketika musim itu pada waktu musim biasa tetap di posisi GMT plus 7, dan pada waktu musim panas menjadi GMT 7 lebih 20 menit.
Selanjutnya, pada tahun 1935, ini ganti lagi nih, tahun 1935, DST yang dimana menempati posisi GMT plus 7 lebih 20 menit menjadi waktu standar permanen. Jadinya tidak ada DST lagi. Jadi waktu permanennya ada di posisi GMT plus 7 lebih 20. Tahun 1941 Jepang menjajah Malaysia dan waktunya ikut Jepang, yaitu GMT plus 9. Nah, ketika Jepang jajahannya udah selesai, yaitu pada tahun 1945, waktu kembali lagi pada posisi GMT 7 lebih 20 tadi. Karena waktu 7 lebih 20 itu nanggung, maka ditambah 10 menit, yaitu 7 lebih 30. Nah, dari tahun 1945 itu waktu Malaysia di posisi GMT 7.30 sampai di tahun 1981, dan kita tahu sendiri Pak Mahathir Mohamad itu memimpin Malaysia menjadi Perdana Menteri. Dia itu mengusulkan bahwa Malaysia ini ingin menjadi negara maju. Dia itu kan visioner orangnya. Nah, di pikirannya dia itu Malaysia ini jam buka bursa efeknya harus bebarengan dengan di negara China, di mana waktu semenanjung harus ikut waktu GMT plus 8 atau waktu standar China. Maka pada 31 Desember tahun 1981, Malaysia menetapkan waktu GMT plus 8 hingga saat sampai sekarang ini. Nah, seperti itu. Kalau di Singapura sendiri, saya kurang tahu sejarahnya, mungkin akan saya bahas zona waktu yang ada di Singapura. Oh ya, BTW, ada keunikan zona waktu yang lain, yaitu di China, di bagian barat itu ya. Salah satunya kayak Provinsi Xinjiang dan provinsi-provinsi yang ada di bagian barat China itu ya juga unik. Kenapa unik? Ya, salah satu ceritanya kayak Malaysia gini. Nanti kita bahas lagi. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum.